Baik, selamat siang teman-teman sekalian, dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat video yang mana isinya adalah terkait studi kelayakan bisnis. Yang mana di sini saya mengambil proyek pembuatan perusahaan yaitu Adan Fish yang nanti dalam pemaparan sekitar 10-15 menit ke depan akan coba saya sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan atau CV Adan Fish ini. Yang mana video ini ditunjukkan untuk melengkapi tugas perkuliahan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Baik, langsung kita mulai untuk pemaparannya. Poin pertama yang akan disampaikan dalam video ini adalah terkait aspek hukum, kemudian aspek pasar dan pemasaran, kemudian aspek teknis dan produksi, kemudian aspek finansial, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk aspek hukum sendiri, beberapa poin yang akan disampaikan diantaranya adalah identitas perusahaan, aspek legalitas, kemudian aspek manajemen, dan yang keempat adalah uraian kerja. Untuk identitas perusahaan sendiri, nama perusahaan adalah Adan Fish, kemudian jenis usaha adalah perikanan budidaya atau yang biasa disebut aquaculture. Kemudian kegiatan usaha adalah budidaya ikan atau pembesaran dan pembibitan. Dalam yang beralamat di Dusun Kebak Kendal, RT 08, RW 04, Desa Kendal Jaya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang. Kemudian pada aspek legalitas, yang pertama adalah nama perusahaan yaitu Adan Fish, yang berbentuk perusahaan yaitu CV, kemudian izin usaha, izin lokasi, izin perusahaan, dan NPWP. Kemudian pada aspek manajemen di sini adalah yang pertama terkait direksi, komisaris atau pemilik Dadan Hamdani, Direktur Agung Ridwan, manajer produksi Riki Ramadan, manajer marketing Ali Wahyudin, manajer keuangan Opik Maulana, manajer HRD adalah Agus Salim. Kemudian terkait uraian kerja, untuk yang pertama adalah komisaris bertanggung jawab terhadap CV, kemudian melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam menjalankan usaha, kemudian memberikan nasihat kepada direksi. Kemudian direktur memutuskan dan menentukan peraturan dan kegiatan perusahaan, kemudian bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan, memilih, menentukan, mengawasi pekerjaan karyawan, bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan, termasuk juga keuntungan perusahaan. Kemudian merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan. Kemudian berikutnya menetapkan strategi-strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Dan yang terakhir adalah mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, mulai bidang administrasi, kepegawaian, hingga pengadaan barang. Kemudian manajer produksi, di sini yang pertama adalah membuat perencanaan dan jadwal proses produksi. Mengawasi proses produksi agar kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Kemudian bertanggung jawab mengatur manajemen gudang agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan persediaan bahan baku, bahan penolong maupun produk yang sudah jadi di gudang.
Kemudian bertanggung jawab mengatur manajemen alat agar fasilitas produksi berfungsi sebagaimana mestinya dan beroperasi dengan lancar. Kemudian membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan di bagiannya. Kemudian bertanggung jawab pada peningkatan keterampilan dan keahlian karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kemudian memberikan penilaian dan sanksi jika karyawan di bawah tanggung jawabnya melakukan kesalahan dan pelanggaran. Kemudian berinovasi dan mengerjakan produksi dengan memberikan masukan pada perusahaan bagi perusahaan yang berkaitan dengan bagian produksi. Kemudian manajer pemasaran, di mana tugasnya adalah mengkoordinasi dan meningkatkan penjualan melalui channel online maupun offline. Kemudian mengkoordinasikan semua media organizer secara acara dan rekan bisnis untuk keperluan promosi dan meningkatkan penjualan. Kemudian menjaga efektivitas dari inventory, level, dan penjualan. Kemudian mengevaluasi pencapaian target sales. Dan juga melakukan strategi pemasaran yang efektif serta berorientasi pada pencapaian dan peningkatan penjualan target sales. Kemudian memberikan penghargaan serta problem solving terhadap masalah yang berkaitan dengan pencapaian sales. Membangun serta menjaga hubungan dengan mitra bisnis, klien, dan vendor. Kemudian juga melakukan pembinaan dan penilaian terhadap perilaku dan prestasi bawahan. Kemudian mengembangkan produk atau jasa dari perusahaan. Dan yang kelima adalah manajer keuangan, mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi, mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran, mengambil keputusan yang berkaitan dengan dividen. Kemudian juga merencanakan, mengatur, dan mengontrol perencanaan, laporan, dan pembiayaan perusahaan. Merencanakan, mengatur, dan mengontrol arus kas perusahaan. Kemudian juga merencanakan, mengatur, dan mengontrol anggaran perusahaan. Lalu merencanakan, mengatur, dan mengontrol pengembangan sistem dan prosedur keuangan perusahaan. Kemudian juga merencanakan, mengatur, dan mengontrol analisis keuangan. Dan yang terakhir merencanakan, mengatur, dan mengontrol untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Kemudian pada poin berikutnya adalah aspek pasaran dan pemasaran. Beberapa poin diantaranya adalah pasar sasaran, kemudian potensi pasar, dan posisi pasar. Untuk pasar sasaran sendiri, yang dituju oleh bisnis kami adalah pria 7-60 tahun, kemudian wanita 12-60 tahun, dan para penghobi ikan. Penentuan umur produksi menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan pasar sasaran yang dituju demi kelancaran dalam proses administrasi kemudian hari. Kemudian untuk potensi pasar dalam upaya meningkatkan pangsa pasar yang diraih oleh Adanfish, perusahaan mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang dijual. Perusahaan juga melakukan perbaikan berbagai macam promosi dan analisa perilaku konsumen agar mendapatkan konsumen tetap dan dapat memuaskan konsumen. Kemudian posisi pasar. Berdasarkan tingkat kualitas produk dan bibit ikan yang digunakan, Adanfish berada dalam tingkat produk kelas menengah ke bawah. Harga yang ditawarkan pun relatif murah karena menyesuaikan dengan daya beli masyarakat. Kemudian pada poin berikutnya mengenai aspek teknis dan produksi.
Beberapa poin diantaranya adalah cakupan produksi, kemudian kebutuhan teknis, dan kebutuhan modal. Untuk cakupan produksi sendiri, untuk mendapatkan kualitas ikan yang bagus, maka pemilihan bibit ikan dan pakan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Karena seperti yang sudah kita ketahui, bahwa ikan yang bagus adalah ikan yang dibesarkan dari bibit dan pakan yang terbaik. Kemudian proses produksi sendiri di sini bisa dilihat pada flowchartnya. Yang pertama, pembersihan kolam, kemudian pemurnian air kolam, penebaran bibit ikan, pemberian pemberian pakan, pemberian vitamin, kemudian pemberian obat, kemudian penggantian air kolam, dan panen ikan. Untuk siklus produksi sendiri, yang pertama adalah penebaran bibit ikan, kemudian berlanjut ke proses produksi, dan yang terakhir adalah penjualan. Untuk kebutuhan modal sendiri bisa dilihat di sini pada tabel. Untuk bangunan atau gedung di sini sekitar 500 juta, kendaraan 222 juta, bahan baku sekitar 50 juta, mesin sekitar 22 juta, dan lain-lain sekitar 6 juta, jadi total sekitar 800 juta. Baik, kemudian pada poin berikutnya adalah terkait aspek finansial. Pada aspek finansial, beberapa poin yang akan dibahas adalah terkait biaya kebutuhan investasi, arus kas, kemudian penilaian kelayakan. Ada biaya kebutuhan kemudian kesimpulan aspek keuangan. Pada biaya kebutuhan investasi bisa dilihat di sini. Yang pertama adalah biaya investasi. Biaya prainvestasinya adalah biaya pembuatan studi, kemudian biaya pengurusan izin-izin yang ditotal sekitar 23 juta. Kemudian biaya aktiva tetap berupa lahan produksi, kendaraan, mesin, peralatan, dan perlengkapan yang kalau ditotal sekitar 774. Kemudian aktiva tetap tidak berwujud merek dagang. Kemudian arus kas di sini bisa dilihat selama umur ekonomis. Kemudian yang terakhir adalah penilaian kelayakan investasi ya. Di sini payback periode kurang dari umur ekonomis atau 5 tahun maka dinyatakan baik. Baik, demikian beberapa poin yang disampaikan. Tiba di poin berikutnya yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri, berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, usaha dan FIS sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi, perusahaan ini sudah sangat rapi dan juga dilihat dari segi keuangan. Kemudian di sini akan tetapi dalam segi perusahaan perlu adanya masukan dari konsumen dan juga para mitra perusahaan agar perusahaan dapat terus melakukan continue improvement. Baik, demikian penjelasan dari video ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang sedang melakukan studi kelayakan bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.